Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman dan Bapak Rizky Arif Nugroho selaku dosen pengampu pada mata kuliah Manajemen Administrasi Pembangunan. Izinkan kami dari kelompok 1B mempresentasikan terkait proyek berkelanjutan pembangunan pintu air Kelurahan Muara Jawa Ilir. Next. Adapun anggota pada tim kami, yaitu ada pertama Rahmadani, yang kedua ada Aisyah Putri, yang ketiga ada Aurel Karinindya, yang keempat ada Syita Nursyifa, dan saya sendiri Syarifah Nabila Qaidah. Next. Adapun outline yang akan kita bahas pada presentasi kali ini, yang pertama latar belakang, yang kedua rumusan masalah, yang ketiga metodologi, yang keempat gambaran umum, yang kelima analisis, yang keenam rencana, dan yang terakhir ada kesimpulan. Next. Baik, masuk ke pendahuluan. Next. Di pendahuluan ini ada latar belakang. Pada Kelurahan Muara Jawa Ilir sendiri terdapat pintu air yang fungsi utamanya sebagai sumber irigasi karena sebagian besar penduduknya pada saat itu adalah sebagai petani kebun. Namun, kurang lebih setelah 20 tahun lamanya, pintu air tersebut mengalami kerusakan yang mengakibatkan sistem pengairan untuk perkebunan para warga di sana tidak berjalan dengan baik. Hal ini mengakibatkan sebagian besar mata pencarian warga beralih profesi dan tidak melanjutkan perkebunan mereka. Dan hal ini pula yang menyebabkan perekonomian warga sekitar menurun. Pemerintah sudah beberapa kali mencoba untuk memperbaiki pintu air tersebut dan menggunakan biaya yang tidak sedikit. Namun perbaikan pintu air tersebut selalu gagal yang membuat pemerintah setempat tidak melanjutkan perbaikan tersebut karena keterbatasan biaya. Next. Lanjut ke rumusan masalah. Yang pertama, apa saja permasalahan, tantangan, dan peluang dari proyek berkelanjutan pembangunan pintu air di Kelurahan Muara Jawa Ilir. Yang kedua, siapa saja stakeholder yang terlibat dan bagaimana kepentingan mereka dapat diakomodasikan dalam proyek berkelanjutan pembangunan pintu air di Kelurahan Muara Jawa Ilir. Dan yang ketiga, bagaimana perencanaan dari proyek berkelanjutan di pembangunan pintu air di Kelurahan Muara Jawa Ilir. Lalu untuk tujuan, yang pertama mengetahui apa saja permasalahan, tantangan, dan peluang dari proyek berkelanjutan pembangunan pintu air. Yang kedua, mengetahui siapa saja stakeholder yang terlibat. Yang ketiga, mengetahui perencanaan dari proyek berkelanjutan ini. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Masuk ke metodologi. Jenis penelitian dalam metode penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yang mempunyai sifat deskriptif. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada pedoman penulisan karya ilmiah yang diterbitkan tanpa mengabaikan buku-buku metode penelitian lainnya. Untuk jenis data dan sumber data yang digunakan adalah data kualitatif yang penyajian datanya berupa kata-kata serta kalimat yang mengandung makna. Dalam proyek sumber data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu sumber data pendukung yang mempunyai relevansi dengan objek penelitian yang diperoleh melalui jurnal, artikel, serta buku terkait proyek penelitian. Untuk teknik pengumpulan datanya yang digunakan melalui observasi dan studi literatur. Sedangkan untuk teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif dengan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada pedoman penulisan karya ilmiah yang diterbitkan tanpa mengabaikan buku-buku metode penelitian lainnya. Masuk ke hasil dan pembahasan. Untuk di gambaran umum, secara administratif, Kelurahan Muara Jawa Ilir memiliki 20 RT dengan jumlah penduduk sebanyak 3.611 jiwa pada tahun 2023. Berikut merupakan batas fisik pada Kelurahan Muara Jawa Ilir. Sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Muara Jawa Tengah, sebelah selatan berbatasan dengan Sungai Mahakam, sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Muara Sembilang, sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Teluk Dalam.
Untuk dampak kerusakan pintu air terbagi secara dalam aspek ekonomi, aspek sosial, dan aspek lingkungan. Di aspek ekonomi, kerusakan pintu air di Kelurahan Bawah Jawa Ilir sangat berpengaruh pada kegiatan pertanian pohon kelapa masyarakat. Jika pintu air tidak berfungsi dengan baik, baik irigasi menjadi terhambat dan tanaman tidak mendapatkan air yang cukup. Akibatnya, produksi pertanian menurun, banyak petani yang mengalami perubahan pendapatan dan banyak yang memiliki pendapatan dalam kategori rendah. Dari segi aspek sosial sendiri, kerusakan pintu air dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat di sekitar pertanian. Jika produksi pertanian menurun, harga pangan bisa naik dan masyarakat akan menghadapi kesulitan dalam membeli makanan. Selain itu, kerusakan pintu air dapat memicu konflik sosial akibat ketidakpuasan masyarakat terhadap dampaknya dan dapat menyebabkan ketegangan dan ketidakstabilan komunitas sekitar. Air yang meluap akibat rusaknya pintu air juga dapat mempengaruhi kesehatan masyarakat. Selanjutnya dari aspek lingkungan, dari segi lingkungan, kerusakan pintu air dapat menyebabkan kerusakan lahan dan lingkungan pertanian seperti mempercepat erosi tanah di sekitarnya. Dikarenakan erosi tanah dapat mengurangi kesuburan tanah dan dapat mengurangi produktivitas pertanian. Pencemaran lingkungan yang terjadi akibat rusaknya pintu air dapat menyebabkan pencemaran berupa air, tanah, maupun udara. Selanjutnya ini ada 3 faktor yang perlu diperhatikan dalam pembangunan pintu air. Yang pertama ada keberlanjutan lingkungan, di mana pada abad 12-13 mulanya berupa sebuah desa yang dihuni oleh masyarakat nelayan. Namun selain permukiman desa, terdapat juga sungai yang membelah permukiman sehingga terdapat dua sisi yang berhadapan. Yang kedua ada kebutuhan masyarakat. Proyek pembangunan pintu air digunakan untuk irigasi dengan memastikan ketersediaan air yang cukup untuk pertanian, sehingga mengurangi risiko kekurangan air selama musim kemarau, dan memastikan bahwa masyarakat memiliki akses yang adil, kontrol terhadap sumber daya air, dan partisipasi masyarakat. Yang ketiga adalah pertumbuhan ekonomi. Keberhasilan dalam penerapan teknik irigasi yang lebih efisien sebagai pilar pertumbuhan ekonomi inklusif tergantung pada faktor-faktor seperti inovasi teknologi, kebijakan yang mendukung, investasi dalam infrastruktur, dan stabilitas publik. Next. Berikut ada analisis konteks permasalahan. Terdapat 4 faktor yang memengaruhi. Yang pertama ada perubahan iklim, di mana pola curah hujan yang tidak menentu mengakibatkan perolehan defisit air yang berkurang. Yang kedua ada kerusakan hutan, deforestasi dan alih fungsi hutan menjadi permukiman atau lahan pertanian, mengurangi daya serap air tanah. Yang ketiga ada pencemaran air yang mengakibatkan air tidak layak untuk dikonsumsi. Dan yang terakhir ada penggunaan air yang berlebihan sehingga mempercepat penipisan sumber air. Dan analisis permasalahannya, yang pertama ada kerusakan pintu air sehingga mengganggu aliran air, mengurangi efisiensi pengairan, bahkan menyebabkan banjir. Yang kedua, pembangunan pintu air dengan mempertimbangkan kebutuhan air untuk pertanian. Pengaturan bukaan pintu air harus sesuai dengan kebutuhan tanaman. Yang ketiga ada kualitas konstruksi dan bahan yang digunakan untuk pembangunan pintu air, memperoleh daya tahan dan kinerja pintu air. Yang keempat, koordinasi dan kolaborasi stakeholder yang baik diperlukan untuk mengatasi permasalahan. Berikut juga ada analisis permasalahan berdasarkan 3 aspek. Yang pertama ada aspek sosial, di mana pembangunan pintu air dapat menimbulkan konflik antar berbagai pemangku kepentingan. Yang kedua ada aspek ekonomi, dengan adanya pembangunan pintu air memerlukan investasi finansial yang signifikan dan biaya operasional, dan pembeli air dapat mengubah ekosistem sungai dan daerah sekitarnya. Untuk analisis konteks, next. Selanjutnya, analisis konteks peluang. Terdapat 3 faktor yang memengaruhi. Yang pertama, mengevaluasi kondisi jaringan tata air yang ada. Misalnya, apakah saluran tersier sudah terhubung dengan baik atau tidak. Yang kedua, menganalisis kebutuhan air seperti periode musim tanam dan lain sebagainya diperhitungkan agar pintu air dapat mengakomodasikan kebutuhan irigasi dengan efisien. Yang ketiga, pintu air digunakan untuk pengendali banjir dengan mengatur aliran air.
Untuk analisis permasalahannya, yang pertama ada pintu air dapat mengatur aliran air dan mencegah banjir pada area permukiman dan pertanian, sehingga melindungi infrastruktur dan lahan pertanian. Yang kedua, pintu air mengatur pasokan air dan untuk irigasi. Yang ketiga, dengan kontrol yang lebih baik terhadap aliran air, kualitas air dapat ditingkatkan dan bermanfaat untuk keperluan domestik, pertanian, dan industri. Yang keempat, pintu air dapat menciptakan lingkungan yang lebih menarik bagi wisatawan, terutama untuk kegiatan seperti memancing, perahu, dan wisata alam. Yang kelima, memerlukan perbaikan infrastruktur lokal seperti jalan yang dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Next. Dan yang terakhir ada analisis konteks tantangan, di mana ada 4 faktor yang memengaruhi. Yang pertama, lokasi geografis dan kondisi hidrologis yang sangat memengaruhi pembangunan pintu air. Yang kedua, menentukan lahan yang sesuai untuk membangun pintu air juga bisa menjadi tantangan. Lahan harus cukup luas dan strategis agar pintu air dapat beroperasi dengan efisien. Yang ketiga, perizinan dan regulasi dengan melibatkan proses administrasi dan komunikasi dengan pihak yang berwenang. Dan yang terakhir, dampak lingkungan seperti dampak ekosistem, habitat, satwa liar, dan kualitas air. Untuk analisis permasalahannya juga di sini di 4. Yang pertama, memastikan distribusi air yang merata ke seluruh desa yang membutuhkan. Yang kedua, biaya pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur yang seringkali tinggi dan ini menjadi tantangan untuk mendapatkan pendanaan, terutama dari sektor swasta. Yang ketiga, masyarakat perlu waktu untuk beradaptasi dengan teknologi baru yang digunakan dalam proyek pintu air seperti sistem desilinasi. Yang keempat, mempertimbangkan aspek geografis, sosial, dan lingkungan untuk memastikan efektivitas dan keberlanjutan pintu air. Dan permasalahan ini juga terbagi menjadi 3 aspek. Yang pertama, pada aspek lingkungan itu melibatkan pemeliharaan hutan mangrove yang berperan untuk menjaga kualitas air dan berkelanjutan lingkungan pesisir. Yang kedua, aspek ekonomi melibatkan pendanaan yang memadai untuk memastikan pembangunan berjalan lancar dan berkelanjutan. Yang ketiga, aspek sosial melibatkan partisipasi aktif untuk mencapai keberlanjutan lingkungan, proses pembebasan lahan juga menimbulkan konflik dengan warga sekitar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, kita masuk ke perencanaannya. Di sini ada perencanaan strategis, yaitu pembangunan pintu air di Kelurahan Muara Jawa Ilir sudah direncanakan melalui dokumen RDTR Kecamatan Muara Jawa. Namun belum bisa terrealisasikan dengan baik akibat beberapa kendala. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah merencanakan pembangunan pintu air di Kelurahan Muara Jawa Ilir melalui dokumen RDTR Kecamatan Muara Jawa. RTRW Kabupaten Muara Jawa Ilir Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2018 sampai 2038 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2018 dan menjadi pedoman untuk kegiatan pembangunan dan investasi. Next. Adapun perencanaan pintu air berdasarkan standar kriteria perencanaan standar pintu air irigasi. Yang kami gunakan itu pintu sorong saluran dengan bentang sampai 2,5 meter. Untuk ukuran pintunya, untuk bentang bebas 1.500 mm dikali tinggi 900 mm, bentang bebas 2.000 mm dikali tinggi 1.300 mm, bentang bebas 2.500 mm dikali tinggi 1.700 mm. Untuk rangka pintunya terbentuk dengan melengkungkan pelat atau potongan baja profil siku yang disatukan dengan las membentuk penampang U. Lalu bagian spawning dari rangka tegak diberi lapisan permukaan dari pelat baja tahan korosi yang permukaannya dikerjakan mesin. Untuk ambang bawah dilengkapi dengan baut penyetel karatan sewaktu dalam coakan struktur sebelum dilakukan pengecoran beton. Untuk daun pintunya terbuat dari baja yang dilas terdiri dari pelat lebar. Daun pintunya dipasangi permukaan sekat dari karet dan sepatu luncur terbuat dari bronze yang dimesin sepanjang sisinya untuk berpasangan dengan yang ada di rangka. Lalu untuk roda gigi penggerak pintunya, pintu sorong untuk saluran dilengkapi dengan roda gigi penggerak pintu yang digerakkan tenaga orang.
Lalu pintu dinaikkan dan diturunkan dengan unit roda gigi kerucut tengah yang memutar dua berpenggerak lewat poros silang. Next. Untuk manajemen proyeknya terbagi menjadi dua, ada konsep manajemen proyek. Yang pertama ada pembagian tugas, pemantauan proyek, manajemen risiko, pengelolaan waktu, pengelolaan biaya, dan yang terakhir pemantauan berkelanjutan dan pelaporan. Untuk metode evaluasinya, yang pertama ada monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan, lalu ada evaluasi keberhasilan pembinaan, lalu ada evaluasi perkembangan kelurahan dan desa, dan yang terakhir evaluasi tingkat pelaksanaan tugas. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Masuk ke aspek keberpengendalian lingkungan, pengelolaan limbah, konservasi sumber daya, pendidikan, dan kesadaran lingkungan. Yang kedua, efisiensi energi. Aspek keberlanjutan yang perlu diperhatikan dalam pembangunan pintu air Kelurahan Muara Jawa Ilir perlu memperhatikan penggunaan teknologi yang ramah lingkungan dan efisien energi. Misalnya penggunaan sistem penggerak yang hemat energi atau penerapan teknologi terbarukan. Perlu dilakukan pengelolaan yang efisien seperti penggunaan material yang ramah lingkungan, efisien energi, penggunaan alat dan mesin yang efisien energi. Dan yang terakhir, dampak positif jangka panjang. Proyek pembangunan pintu air di Kelurahan Muara Jawa Ilir dapat menghasilkan dampak positif jangka panjang seperti kelancaran pelaksanaan proyek dengan penerapan konsep manajemen yang baik. Proyek pembangunan pintu air dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, sehingga dapat memastikan bahwa proyek selesai tepat waktu dan sesuai dengan standar yang ditetapkan dengan kebutuhan masyarakat. Next. Dan yang terakhir masuk ke bagian penutup. Next. Terdapat kesimpulan dari penjelasan. Yang pertama, pintu air yang ada pada Kelurahan Muara Jawa Ilir mengalami kerusakan. Hal ini mengakibatkan perekonomian warga sekitar menurun. Tantangan yang ada pada proyek ini yaitu terletak pada ketersediaan lahan, perizinan, kondisi geografis, serta dampak lingkungan yang ada. Serta dengan pembangunan berkelanjutan proyek pintu air di Kelurahan Muara Jawa Ilir ini tentunya memberikan berbagai peluang yang bermanfaat dalam jangka waktu yang panjang, seperti mampu mengatur aliran air dan mencegah banjir, pintu irigasi yang jauh lebih baik, peningkatan kualitas air, peningkatan sektor pariwisata, dan pengembangan pada infrastruktur lokal. Yang kedua, dalam proyek pembangunan pintu air terdapat berbagai stakeholder yang memiliki kepentingan dan peran yang berbeda. Adapun stakeholder yang berperan dalam proyek ini yaitu meliputi pemerintah daerah, masyarakat setempat, sektor swasta, organisasi non-pemerintah atau NGO, lembaga penelitian dan akademisi, serta investor dan pemegang saham. Dan yang terakhir, berdasarkan kriteria perencanaan standar pintu pengatur air irigasi, maka dari itu kami menggunakan perencanaan pintu sorong saluran dengan bentang sampai dengan 2,50 meter. Pintu sorong vertikal yang digerakkan orang untuk tipe saluran terbuka harus dilengkapi seperti yang ditunjukkan pada gambar untuk dipasang pada bangunan pengatur. Dengan mempertimbangkan alokasi anggaran, tenaga kerja, dan peralatan yang diperlukan untuk melaksanakan pembangunan pintu air ini. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih.